Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kalau misalkan lu inget nih, sekitar sebulanan yang lalu gue sempet bikin iseng-iseng gitu lah. Iseng-iseng bikin teori soal Ratu Adil, series Ratu Adil yang disutradarai sama Tommy Dewo dan Ginanti Rona. Gue sempet bikin cocok logi seperti biasa, cocok logi semau gue sendiri. Nah, dan di situ gue bikin cocok logi, nebak kira-kira alurnya nanti bakal kayak gimana dengan cara ngulik mitologi Jawa soal Ratu Adil gitu. Bisa lo tonton buat seru-seruan sebelum beneran nonton seriesnya. Karena di situ gue bener-bener mencoba untuk menggali soal mitologi Ratu Adil yang banyak beredar gitu. Sekarang series itu udah tayang akhirnya di video. 2 episode pertamanya rilis tanggal 29 Februari kemarin. Dan kali ini gue mau ngasih semacam first impression lah buat series itu. Jadi bukan review secara keseluruhan karena masih baru 2 episode yang dirilis, tapi gue mau ngasih semacam first impression. Nah, intinya nih, gue sih merasakan impresi pertama yang positif ya dari series ini. Dan itu bukan hal yang gampang loh. Soalnya gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi, karena orang-orang terlibat di balik layar maupun di depan layar Ratu Adil ini kan keren-keren gitu. Kayak sutradaranya tadi gue bilang Tommy Dewo sama Ginanti Rona. Terus si Tommy Dewo juga nulis skrip ya bareng sama Upi. Terus itu skrip dibuat berdasarkan ceritanya si Givi Mala. Produsernya ada Timo Cahyanto. Cast-nya all star yang nge-lead Dian Sastro gitu. Jadi jelas ekspektasi gue naik tinggi banget. Dan dari 2 episode pertama yang udah gue tonton sih, sepertinya ekspektasi itu tidak akan berubah jadi rasa kecewa ya. Karena itu tadi gue bilang first impressionnya positif. Kalau inti ceritanya sih masih sejalan sama teori yang gue buat di video itu. Jadi kayak bisa dibilang teori itu tidak 100% keliru ya. Pada saat gue nonton, oke, ternyata teori saya tidak ngawur-ngawur banget gitu. Karena begitu ngeliat ceritanya ada kemiripan lah. Jadi Alkisah tuh ada sebuah organisasi bernama 9 Naga yang bisa dibilang menguasai semua hal di Indonesia. Mereka tuh menguasai banyak lini bisnis, dari media, industri hiburan dikuasai, sampai hal-hal ilegal kayak narkoba juga mereka pegang. Polisi itu udah disogok, pejabat-pejabat korup juga ada di pihak mereka ya. Intinya 9 Naga ini udah kayak orang-orang yang menjalankan negeri ini dari balik bayang-bayang lah. Seberapa positif first impression gue, seberapa seru seriesnya? Gini buat gambarannya, di opening scene-nya kita tuh dikasih lihat awal pembentukan 9 Naga gitu. Pas ada flashback ke tahun 1984, pas para anggotanya tuh masih muda, masih baru mulai menyelundupkan miras di pelabuhan. Nah, dari opening scene-nya aja series ini udah nunjukin kekuatan dia di action gitu. Di situ lo bakal ngelihat perang antar geng yang perebutkan wilayah-wilayah bisnis di Jakarta. Dan perang itu gue lihat pengadeganannya asik, brutal, berdarah-darah, ya sesuai sama harapan gue lah pada saat gue ngeliat ada nama Ginanti Rona di sutradara gitu. Kalau biasanya dia bikin darah-darahan tuh kan di horor, nah sekarang di action. Habis itu barulah kita ketemu sama si protagonisnya, Lasya Suryo yang diperanin Dian Sastrowardoyo. Dia punya suami yang namanya Oka, diperanin sama Nino Fernandes. Dan ternyata si Lasya ini adalah anak dari salah satu anggota 9 Naga yang namanya Wibowo Suryo. Nah itu yang gue gak expect. Pada saat gue bikin teori, gue gak expect kalau ternyata si Lasya nih bakal jadi anak salah satu pebisnis penguasa gelap itu. Ternyata dia salah satu anaknya. Tapi walaupun dia anaknya, Lasya dari dulu tuh gak setuju sama bisnis kotor si bapak. Nah tapi pas si bapak tuh mutusin buat pensiun biar bisa lebih deket sama keluarga, mulailah muncul masalah yang memecah belah 9 Naga. Ya kalau gue lihat sih 2 episode pertamanya nih masih itu ya, berfungsi sebagai perkenalan gitulah, introduction, intro gitu. Kita kayak ngelihat intrik dunia mafia, gimana keserakahan beberapa anggota 9 Naga tuh mulai bikin perpecahan, friksi dan saling berkhianat gitu. Muncul rasa saling gak percaya di antara mereka. Terus ada juga soal Lasya yang mulai curiga sama pola suaminya karena terlihat mencurigakan emang. Aneh tuh soalnya suaminya. Jadi dia tuh mulai curiga nih, sebenarnya suami gue nih ada maksud apa nih, atau jangan-jangan dia selingkuh. Nah itu mulai kelihatan konflik itu. Sampai ada juga keterlibatan The Bastards. Itu adalah sebuah organisasi yang dipimpin sama Elvira. Dia ini saudara tirinya Lasya. Dan somehow dia tuh pengen menjatuhkan si bapaknya sendiri dan 9 Naga. Ya intinya kompleks lah, kompleks. Karena ya ini cerita soal dunia mafia, soal ada politiknya juga. Wajar kalau kompleks, tapi bukan kompleks yang ruwet yang bikin lo pusing tuh enggak.
Kenapa? Karena skripnya rapi. Nah itu susah tuh. Gimana sebuah skrip bisa bikin sebuah cerita yang kompleks, yang ya ruwet gitu sebenarnya, tapi nggak chaos gitu, nggak ruwet in a negative way ya. Nah itu susah. Nah skripnya ini rapi di sini. Dan kesan kompleks tadi malah bikin ceritanya makin seru gitu. Gue sendiri jujur nih pas nonton, gue nggak tahu ya durasinya awalnya kan. Ternyata durasinya itu sekitar 45 menit sampai sejam gitu. Nah gue nonton ternyata, cuma setengah jam doang gue pikir, karena cepet banget. Ternyata memang karena nggak kerasa gitu. Alurnya seru, penulisannya rapi, jadi udah kelar aja tiba-tiba nggak kerasa. Apalagi acting pemainnya bagus-bagus. Nah itu penting juga tuh. Maksudnya lu punya all star cast kan ya kayak mubazir kalau nggak dimanfaatin. Nah di sini all star cast itu bisa dimanfaatin. Nggak perlu adegan dramatis, nggak perlu adegan yang orang marah-marah, itu belum perlu. Ini masih intro ya. Dan bahkan tanpa adegan-adegan kayak gitu, ngelihat aktor-aktor senior tuh yang meranin anggota 9 Naga cuman ngobrol itu aja udah enak banget loh. Misal kayak pas Roni Damara sama almarhum Bayu Unru itu ngobrol di sebuah pesta ngebahas bisnis tuh casual banget, santai, casual, tapi karena aktingnya bagus gue suka gitu. Gue perhatian gue tuh nggak bisa teralihkan dari mereka. Karena emang aktor-aktor senior kayak mereka berdua tuh itu ya jago banget dalam hal bikin adegan yang sekilas tuh sepele. Sekilas tuh kayak gak memerlukan kualitas acting, gak penting adegannya, tapi bisa dibikin jadi sesuatu yang enak, yang smooth, mulus banget buat diikutin. Kalau Dian Sastro sebagai lead sih sebenarnya di 2 episode awal belum banyak adegan action ya. Belum banyak dia tuh beraksi karena emang ini sekali lagi masih intro gitu. Tapi kisi-kisinya tuh udah kelihatan tuh. Kisi-kisi dia nanti berantem tuh bakal kayak gimana. Di prolog episode 1 tuh ada semacam sneak peek lah buat peristiwa masa depan pas si Lasha tuh udah mulai terjun ngelawan musuh. Terus di ending episode 1 juga kita bakal ngelihat gimana dia tuh pamer skill nembak. Karena ceritanya si Lasha ini adalah mantan atlet nembak ternyata. Pada saat kecil dia tuh banyak juara gitu, makanya dia tuh jago nembak. Itu masih dikit, masih kisi-kisi lah tadi gue bilang. Tapi dari kisi-kisi itu aja udah kelihatan tuh kalau anjir ini Dian Sastro memang badass, memang cocok meranin seorang jago tembak yang tangguh. Kalau dari cerita intinya sih secara keseluruhan Ratu Adil nih ngomongin soal ya seperti judulnya, keadilan sama moralitas. Ada satu sentilan yang udah naskahnya tuh kasih lihat dari awal. Itu adalah soal gimana banyak orang itu pakai duit panas, duit haram, duit yang tidak baik itu untuk berbuat kebaikan. Sebuah ironi yang lucu itu. Misal kayak pas 9 Naga tuh pakai duit mereka buat menghidupi keluarga, buat membahagiakan anak cucu. Atau pas ada karyawan yang lucu nih, pas ada karyawan perusahaan judi slot tuh dapat bonus karena penggunanya semakin banyak dan mereka seneng, ada satu yang letuk, akhirnya saya bisa pakai ini untuk tabungan haji. Tuh tai banget. Di realitanya emang banyak yang kayak gitu, nyari duitnya tuh secara haram, secara nggak baik lewat hal-hal jahat. Tapi mereka mikir ya kalau uang ini gue pakai untuk hal yang baik kan dosa gue kehapus gitu, impas gitu. Nggak kayak gitu mainnya. Padahal yang mau dipakai buat kebaikan seperti apapun gak bikin duit itu jadi ikutan baik juga. Nah itu sih yang coba disentil, dikritik sama Ratu Adil. Karena emang baru 2 episode dan kayak tadi gue bilang masih statusnya tuh perkenalan masalah, mungkin gue belum bisa banyak membahas lebih jauh ya. Nanti kalau udah tayang semua tuh bisa tuh gue kulik lebih jauh. Tapi overall nih dari 2 episode pertama yang gue lihat sih ya gue suka. Gue suka apa yang udah gue lihat sejauh ini. Belum ngebut ceritanya, belum banyak dardor, tapi udah kerasa engaging lah. Kerasa ini adalah sebuah cerita soal dunia yang kelam gitu, yang korup. Nah itu gue suka tuh cerita-ceritanya gitu. Kalau skor sementara bisa lah gue kasih 7 dari 10. Nanti kalau ceritanya udah makin jauh, udah mau kelar, kita obrolin lagi. Kita lihat skornya pada saat itu berapa, oke? Soalnya feeling gue bakal makin seru nih. Jadi silahkan lo tonton. Sekali lagi ada di video ya, tayang tiap hari Kamis dan totalnya tuh bakal ada 8 episode. Nah dari 8 episode tuh 2 episode udah tayang. Tapi kalau gue lihat sih ini episode ketiga sebenarnya udah bisa lo tonton. Cuman gak secara reguler, lu harus beli dulu paket ekspres. Tapi harganya tuh murah, cuma 5.000. Jadi kalau misalkan lu pengen nonton episode 3 duluan silahkan sikat. Oke, buat yang sudah nonton atau yang nanti akan nonton, bisa begitu udah kelar nonton balik ke sini tulisin review lu, atau mungkin lu punya teori lagi nih setelah nonton 2 episode. Oke, gue punya teori nanti ke depannya nih ceritanya bakal gimana nih, bisa lu bagiin itu di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen bantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, Saweria, dan juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan masing-masing.
Dan terima kasih buat yang masih setia join sampai sekarang. Dan kayak yang udah gue bilang di live membership kemarin, kalau misalkan ada komplain soal membershipnya, wah gue kurang puas nih atau apa, bisa lu tulisin itu di kolom komentar. Pasti kita diskusikan dan kita dengarkan. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.